Halo, selamat datang di Rani Max Studio. Kali ini kita mau belajar tentang garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, untuk memahami garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar, maka kita wajib mengetahui yang namanya teorema Pythagoras yang ada dalam segitiga siku-siku. Nah, kalau kita ibaratkan sisi siku-sikunya A dan B, maka sisi miringnya adalah C. Untuk mencari sisi miring kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A dan B adalah sisi siku-siku dan C adalah sisi miring. Dalam hal ini ada beberapa sisi siku-siku dan sisi miring yang istimewa, yang merupakan ketiganya adalah bilangan bulat yang wajib kita ingat untuk mempercepat penyelesaian soal. Misalnya sisi siku-sikunya adalah 3 dan 4, pasti sisi miringnya adalah 5 dan kelipatannya. Misal, jika ada sisi siku-siku 6, lalu siku-siku yang lain adalah 8, maka 3 biar jadi 6 dikalikan 2, 4 menjadi 8 dikalikan 2, maka 5 juga dikalikan 2, yaitu 10. Maka sisi siku-sikunya adalah 6, 8, sisi miringnya pasti 10. Nah, selain 3, 4, dan 5, ada juga sisi siku-siku istimewa yang merupakan bilangan bulat, yaitu 5, 12, dan 13 beserta kelipatan-kelipatan dari mereka. Selain itu 7, 24, dan 25 beserta kelipatannya. Lalu 8, 15, dan 17 beserta kelipatannya. Berikutnya adalah 9, 40, dan 41. Selanjutnya 12, 35, dan 37 beserta kelipatannya. Dan yang terakhir adalah 20, 21, dan 29 beserta kelipatannya. Nah, sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa ini sering sekali muncul dalam berbagai soal, terutama dalam mencari panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, seperti apa? Mari kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Pada gambar berikut, panjang jari-jari MA adalah 13 cm, panjang jari-jari MB 7 cm, dan panjang jari MN 29 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam AB. Mari kita selesaikan soalnya. Perhatikan baik-baik. Untuk segitiga siku-siku, sisi miring itu disebut dengan jarak antar kedua pusat. Jarak antar kedua pusat. Lalu sisi siku-sikunya itu salah satunya adalah panjang garis singgung persekutuan dalam, dan sisi siku-siku lainnya adalah jari lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua. Dalam hal ini kita tahu MA adalah jari-jari yang pertama yaitu 13 dan NB adalah jari-jari yang kedua yaitu R kecil yaitu 7 cm. Sedangkan panjang MN adalah jarak antar kedua pusat. Dalam hal ini sisi miring. Tadi jarak antar kedua pusat yaitu MN adalah 29, maka kita tulis ini 29. Lalu jari-jari pertama MA yaitu 13. Jari-jari pertama itu R yaitu 13, ditambah jari-jari kedua yaitu NB yaitu 7 cm. NB atau R kecil jari-jari kedua adalah 7 cm. Sekarang pertanyaannya, berapakah garis singgung persekutuan dalam? Berarti ini. Kita tahu bahwa 13 tambah 7 adalah 20. Nah, kita bisa lihat dari segitiga siku-siku istimewa. 20, 29 maka pasangannya adalah berarti yang ini. 20, 29 maka pasangannya adalah 21. Boleh menggunakan Pythagoras yaitu akar 29 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Tapi kalau kalian sudah ingat perbandingan dari segitiga siku-siku istimewa, maka kalian akan lebih cepat menjawabnya. 29 lalu ada 20, maka sisi siku-siku lainnya adalah 21. Maka garis singgung persekutuan dalamnya adalah 21 cm. Mudah bukan? Atau bisa kita kerjakan dengan
mencari garis singgung persekutuan dalam adalah akar dari 29 kuadrat dikurangi 20 kuadrat, yaitu hasilnya akar dari 441 yaitu 21. Kita tahu adalah panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 36 cm dan jarak kedua pusatnya adalah 39 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran 9 cm, maka hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Nah, kita kembali ke garis singgung persekutuan dalam. Ingat bahwa sisi miring adalah jarak antar kedua pusat, lalu salah satu sisi siku-sikunya adalah garis singgung persekutuan dalam, yang satu lagi jari-jari 1 ditambah jari-jari 2. Nah, kita tahu dalam soal tadi bahwa panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 36. Maka garis singgung persekutuan dalam itu yang ini. Maka yang ini kita tulis 36. Nah, kita lihat lagi bahwa jarak kedua pusatnya adalah 39 cm. Maka jarak kedua pusat itu adalah sisi miring, yaitu ini, maka kita tulis 39 cm. Lalu kita tahu bahwa jari-jari yang diketahui panjang salah satu jari-jari lingkaran 9. Yang ditanya panjang jari-jari lingkaran yang lain. Maka kita lihat di sini salah satunya 9, maka ditanya jari-jari yang lain. Maka ini adalah 9 ditambah jari-jari yang lain. Nah, kita lihat 39, 36 punya perbandingan, yaitu sama-sama bisa dibagi 3. 39 dibagi 3 adalah 13, 36 dibagi 3 adalah 12. Kita lihat pasangan 12, 13 itu yang mana? Ternyata pasangan 13 dan 12 itu sisi siku-siku yang lain adalah 5. Maka sisi siku-siku yang ini adalah perbandingannya 5. Perhatikan, 12 biar jadi 36 dikali 3, 13 biar jadi 39 dikali 3, maka ini juga wajib dikali 3. Maka sisi siku-siku ini adalah 5 kali 3 yaitu 15. Nah, jadi 9 ditambah berapa yang hasilnya 15, maka jari-jari yang satu lagi adalah tinggal 15 dikurangi 9, hasilnya adalah 6 cm. Mudah bukan? Kalau kalian belum hafal sisi siku-siku istimewa, kalian bisa mencari sisi siku-siku yang satu lagi menggunakan Pitagoras, yaitu akar 39 kuadrat dikurangi 36 kuadrat. Hasilnya adalah akar 225 yaitu 15. Kalian bisa buktikan. Kita lihat soal berikutnya. Jarak titik pusat dua lingkaran adalah 25 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 20 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran pertama adalah 2 kali panjang jari-jari lingkaran kedua, hitunglah panjang jari-jari lingkaran pertama. Kita tahu jarak titik pusat dua lingkarannya 25 cm. Berarti kita lihat jarak kedua pusatnya 25, berarti sisi miringnya adalah 25 cm. Kita tulis di sini 25 cm. Lalu diketahui berikutnya adalah panjang garis singgung persekutuan dalam 20 cm. Kita lihat dari rumus, panjang garis singgung persekutuan dalam itu adalah sisi siku-siku, maka 20, maka di sini adalah 20. Lalu diketahui lagi bahwa panjang jari-jari lingkaran pertama adalah 2 kali panjang jari-jari lingkaran kedua. Nah, panjang jari-jari lingkaran pertama adalah 2 kali panjang jari-jari lingkaran kedua. Maka ini adalah R besar sama dengan 2 kali R kecil. Karena 2 kali panjang jari-jari lingkaran yang kedua. Sedangkan lingkaran kedua adalah R kecil. Maka R besarnya, ini kan rumusnya R tambah R. R besarnya adalah sama juga dengan 2 kali jari-jari lingkaran kedua, yaitu 2R kecil ditambah R kecil. Maka ini hasilnya adalah 3R kecil. Kita lihat perbandingannya 25, 20 sama-sama dibagi, ya sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5, 20 dibagi 5 adalah 4. Kita lihat perbandingan 4 dan 5. 4 dan 5 pasangannya adalah 3. Oh, berarti kalau ini 5, 4 ini pasti 3 perbandingannya. Kita lihat panjang sisi siku-sikunya adalah 20, maka 4 biar jadi 20 dikali 5. Ini juga sama, 5 biar jadi 25 dikali 5, maka ini juga wajib dikali 5, yaitu 3 kali 5 yaitu 15. Maka 3R sama dengan 15 cm. Maka R kecilnya adalah 5. 15 bagi 3 yaitu 5 cm. Jika R kecilnya 5 cm, maka jari-jari lingkaran pertamanya tadi adalah 2 kali jari-jari lingkaran kedua. Maka tinggal R besarnya adalah 2R kecil. R kecilnya adalah 5.
maka R besar atau jari-jari lingkaran pertama adalah 10 cm. Mudah bukan? Sekarang kita mau belajar tentang garis singgung persekutuan luar. Hampir sama dengan garis singgung persekutuan dalam, maka sisi miringnya kita sebut adalah jarak antar kedua pusat. Sedangkan sisi siku-siku yang lain bisa salah satunya adalah garis singgung persekutuan luar, dan yang satu lagi adalah R besar dikurangi R kecil, jari-jari lingkaran pertama dikurangi jari-jari lingkaran kedua. Ini yang membedakan. Kalau garis singgung persekutuan dalam adalah R besar ditambah R kecil, atau jari-jari lingkaran pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua, maka untuk garis singgung persekutuan luar adalah jari-jari lingkaran pertama dikurang jari-jari lingkaran kedua. Mari kita langsung ke contoh soal. Kita lihat contoh soal berikut. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 40 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 41 dan panjang salah satu jari-jari lingkaran 5 cm. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Kita tahu panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 40. Maka kita masukkan ke rumus, garis singgung persekutuan luarnya adalah 40. Lalu jarak kedua pusatnya, kalau kita lihat jarak kedua pusatnya adalah 41 cm. Maka jarak kedua pusatnya 41 cm. Kita lihat pasangan dari segitiga siku-siku istimewa 40, 41. 40, 41 pasangannya adalah 9. Maka R dikurang R itu hasilnya adalah 9. Ini R dikurang R hasilnya adalah 9. Nah, kita tahu tadi bahwa salah satu dari jari-jari lingkarannya adalah 5 cm. Nah, kita tahu salah satunya adalah 5. Maka kita pasti taruh di sini 5-nya karena lebih kecil dari 9. Nah, maka jari-jari yang lingkaran besarnya adalah R dikurangi 5 sama dengan 9. Maka R sama dengan min 5-nya pindah jadi plus 5. 9 plus 5 adalah 14 cm. Mudah bukan? Kita lihat nomor 7. Gambar berikut menunjukkan dua lingkaran yang saling bersinggungan. AB adalah garis singgung persekutuan luar. Dalam hal ini, AP-nya atau jari-jari lingkaran keduanya adalah 9 dan panjang BQ jari-jari lingkaran pertamanya adalah 16 cm. Yang ditanya berapakah panjang AB? Nah, kita tahu bahwa jarak kedua pusatnya itu adalah jari-jari lingkaran kecil yaitu 9 cm ditambah jari-jari lingkaran besarnya yaitu 16. Maka 9 tambah 16 25. Jadi jarak antar kedua pusatnya 25. Maka jarak kedua pusatnya kita tulis 25. Nah, kita lihat diketahui jari-jari lingkaran pertama dan diketahui jari-jari lingkaran yang kedua. Kita lihat jari-jari lingkaran yang pertama atau yang besar adalah 16, jari-jari lingkaran keduanya adalah 9. Maka kita tinggal tulis R kurang R adalah 16 kurang 9 yaitu 7. Nah, kita lihat pasangannya. Berapakah 25 dan 7? Pasangan 25 dan 7. Kita lihat pasangan 25 dan 7 yaitu adalah 24. Oh, berarti garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Mudah bukan? Maka AB yaitu garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Soal terakhir. Panjang jari-jari dua buah lingkaran adalah 18 cm dan 6 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 1/4 kali panjang garis singgung persekutuan dalam. Maka hitunglah jarak kedua pusat lingkaran. Kita lihat bahwa panjang jari-jari yang pertama 18 cm dan panjang jari-jari yang kedua adalah 6 cm. Kita tahu adalah panjang garis singgung persekutuan luarnya atau GSPL adalah 1/4 kali panjang garis singgung persekutuan dalam. Maka kita tulis GSPL sama dengan 1/4 kali GSPD. Garis singgung persekutuan dalam. 1/4, 1 kali 4 tambah 1 adalah 5/4 GSPD. Maka kita akan cari GSPL dan kita akan cari GSPD. Kita tahu bahwa mencari GSPD adalah akar jarak kuadrat dikurangi jumlah jari-jari kuadrat. Maka kita tulis GSPD adalah akar dari jarak antar kedua pusat kuadrat dikurang kuadrat dari jumlah kedua jari-jari. Sedangkan GSPL adalah akar dari jarak antar kedua pusat kuadrat dikurangi kuadrat dari selisih jari-jari. Maka kita tulis GSPL adalah jarak kedua pusat lingkaran dikurangi
kuadrat dari selisih jari-jari. Begitu. Nah, mari kita selesaikan. Agar akarnya hilang atau akarnya habis, maka kiri dan kanan wajib dikuadratkan. Maka kalau ini dikuadratkan, maka akarnya otomatis tidak ada. Jadi jarak kedua pusat kuadrat dikurangi kuadrat dari selisih jari-jari itu sama dengan ini dikuadratkan. 5 kuadrat adalah 25 per 4 kuadrat adalah 16. Dikali ini dikuadratkan, maka akarnya hilang. Jarak kedua pusat kuadrat dikurangi kuadrat dari jumlah kedua jari-jari. Mari kita selesaikan. Maka 16-nya karena ini dibagi, pindah ke sebelah kiri jadi dikali. Maka ini adalah 16 kali jarak kedua pusat kuadrat dikurangi kuadrat dari selisih jari-jarinya sama dengan 25 kali jarak kedua pusat kuadrat dikurangi kuadrat dari jumlah kedua jari-jarinya. Nah, kita tahu jari-jarinya adalah 18 dan 6, maka kita selesaikan 16 kali jarak kedua pusat kuadrat dikurangi 18 kurang 6 kuadrat sama dengan 25 jarak kedua pusat kuadrat dikurangi 18 tambah 6 kuadrat. Kita selesaikan, ini adalah 16 kali jarak kedua pusat kuadrat dikurangi, ini adalah 16 dikali 18 kurang 6 itu adalah 12 kuadrat. Sama dengan kita kalikan 25 kali jarak kedua pusat kuadrat dikurangi 25 dikali 18 tambah 6 adalah 24 kuadrat. Maka kita tahu hasilnya adalah yang jarak kedua pusat dengan jarak kedua pusat. Maka 16 kali jarak kedua pusat kuadrat dikurangi 25 kali jarak kedua pusat kuadrat, ini adalah pindah 16 kali 12 kuadrat dikurang 25 kali 24 kuadrat. Ini hasilnya negatif 9 kali jarak kedua pusat kuadrat sama dengan 16 kali 144 dikurang 25 kali 576. 16 kali 144 adalah 2304, 25 kali 576 adalah 14400. Maka minus 9 kali J kuadrat atau jarak kedua pusat kuadrat adalah negatif 12.096. Minusnya bisa kita coret, maka J kuadrat sama dengan 12096 dibagi 9, yaitu J kuadrat sama dengan 1344. Maka jarak kedua pusatnya adalah akar dari 1344, yaitu sekitar 36,65. Nah, itulah jarak kedua pusat lingkaran.